Sungai Pedolo bukan sekedar aliran air bagi warga Kota Bima. Ia adalah urat nadi peradaban di timur Nusa Tenggara Barat. Secara administratif, Das Pedolo membentang dari hulu di kawasan perbukitan Babo hingga membelah pusat ekonomi di Kecamatan Rasanaya Barat dan Punda. Namun, statusnya sebagai sungai utama kota kini beriringan dengan risiko bencana yang menghantui setiap musim penghujan tiba. Teman-teman, kali ini saya berdiri di perbatasan antara Kota Bima dan Kabupaten Bima. Nah, ini salah satu contoh masyarakat yang telah melakukan alih fungsi lahan dengan menebang pohon-pohon yang ada di atas gunung dan merubahnya menjadi tanaman seperti padi, gunung, dan jagung. Nah, bisa dilihat di sebelah sana dan di sebelah sana itu vegetasi yang tumbuh masih bagus sehingga daerah resapannya masih baik. Dan di sebelah sini dan sana itu sudah terjadi alih fungsi lahan dan menanamnya menggunakan jagung. Nah, ini salah satu yang mempengaruhi daerah resapan air sehingga kapasitas menyimpan air yang ada di Kota Bima dan penyerapannya itu telah terjadi pengurangan oleh aktivitas manusia untuk kebutuhan ekonomi mereka. Dari penanaman jagung yang dilakukan oleh para petani dan masyarakat di sini, yaitu mengurangi atau menghilangkan vegetasi yang tumbuh sebelumnya, sehingga laju air hujan yang turun itu akan langsung mengenai tanah sehingga tanah-tanah tersebut terjadi erosi percik sehingga struktur tanah tersebut akan mulai hancur atau goyah, sehingga apabila setelah panen yang dilakukan oleh para petani di sini, otomatis lahan itu akan kosong sehingga tutupan lahan itu akan berkurang, dan jika terjadi hujan tidak ada lagi yang akan menahan bulir-bulir hujan yang turun dari atas, sehingga erosi yang terjadi itu sangat masif. Erosi yang terjadi itu sangat masif dan akan terbawa ke arah hilir, sehingga terjadi pendangkalan area sungai yang disebabkan oleh sedimentasi tanah yang terbawa dari arah hulur ini. Nah, bisa kita lihat di area saya berdiri ini terjadi sedimentasi atau penumpukan tanah yang terbawa dari arah hulur. Ini menandakan bahwa di daerah hulu terjadi kerusakan, yaitu terjadi degradasi lahan, yaitu erosi, sehingga menyebabkan tanah-tanah di atas terkelupas dan dibawa lari oleh air limpasan air hujan, sehingga terjadi penumpukan di bagian bawah atau hilir. Ini sangat mempengaruhi debit air yang akan turun di bagian hilir. Secara biofisik, Das Pedolo mengalami degradasi serius di bagian hulu. Tutupan lahan yang seharusnya didominasi hutan telah beralih fungsi menjadi ladang jagung, padi gunung, dan pemukiman. Hilangnya vegetasi permanen ini menyebabkan tanah kehilangan kemampuannya menahan air. Akibatnya, saat hujan turun, air tidak meresap ke dalam tanah, melainkan meluncur langsung ke bawah sebagai aliran permukaan, serta membawa jutaan ton sedimen erosi yang membuat sungai kita kian dangkal setiap tahunnya. Di musim kemarau, debit air Das Pedolo sangat minim. Namun, sistem hidrologi ini berubah drastis menjadi sangat reaktif saat musim hujan, karena penyempitan badan sungai akibat bangunan liar dan sedimentasi. Kapasitas tampung sungai menurun tajam
sehingga pada saat musim hujan terjadi banjir di bagian hilir. Upaya teknis infrastruktur telah dilakukan oleh pemerintah seperti cor beton pada bagian middle hingga bagian hilir, serta pembuatan tanggul. Akan tetapi, jika tidak dilakukan perbaikan di bagian hulu seperti reboisasi, infrastruktur di kota akan terus rusak oleh material lumpur dari atas. Daspadolo adalah jantung ekonomi Bima. Di bagian hulu, lahan dimanfaatkan masif untuk pertanian jagung, dan bagian tengah berfungsi sebagai zona transisi permukiman dan sumber irigasi sawah. Namun, pembukaan lahan yang tak terkendali di sini mempercepat laju erosi. Di bagian hilir, sungai ini membelah pusat perdagangan padat. Sayangnya, okupansi bantaran dan pembuangan limbah domestik mempersempit aliran dan memicu banjir tahunan yang merugikan ekonomi kota. Mengubah pola pikir dari membuang menjadi menjaga adalah kunci pemulihan nadi Bima. Kondisi Daspadolo saat ini berada pada titik kritis akibat beban aktivitas manusia yang melampaui daya dukung lingkungannya. Untuk memulihkan nadi kota Bima, diperlukan langkah strategis seperti rehabilitas hulu dan tengah, menghentikan pembukaan lahan liar dan melakukan reboisasi untuk menahan laju erosi dan sedimentasi. Normalisasi dan penataan hilir, penertiban bangunan di bantaran sungai, serta pengerukan sedimen secara berkala untuk mengembalikan kapasitas tampung air, serta manajemen limbah terpadu, penyediaan sarana pembuangan sampah yang memadai agar masyarakat berhenti menjadikan sungai sebagai tempat pembuangan air. Keberhasilan pengelolaan das ini tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga pada perubahan perilaku kita semua. Mari berhenti membuang dan mulai menjaga demi masa depan Bima yang lebih tangguh dan lestari.